Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Jumpa lagi dengan saya Nurayati Lahasani, calon guru penggerak Angkatan 4 SMP Negeri 34 Maluku Tengah. Jumpa lagi dengan saya pada modul 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis oleh guru agar mampu mengakomodir seluruh kebutuhan murid yang berbeda di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Sebagai guru, tentunya dipahami bahwa jumlah murid yang diajar dalam kelas memiliki keberagaman tersendiri karena sejatinya setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Dengan keunikan tersebut, guru sebagai pendidik bertindak sebagai fasilitator dalam memahamkan materi kepada murid dan memfasilitasi agar semua murid mampu memproses ide atau informasi yang diperolehnya serta mampu mengembangkan suatu produk sesuai dengan kemampuan muridnya masing-masing. Profil belajar murid. Profil belajar murid, bagaimana murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Guru harus mampu memetakan profil belajar murid sesuai gaya belajarnya. Kebutuhan murid berdasarkan profil belajar murid, lebih kepada bagaimana murid belajar sesuai dengan gaya belajarnya yang beragam atau bervariasi. Misalnya, pada diferensiasi proses untuk murid yang memiliki gaya belajar visual, maka proses pembelajaran guru dapat memberikan materi dengan menggunakan media berupa gambar-gambar, tampilan slide PowerPoint, grafik, poster, infografis, dan sebagainya yang membantu murid dalam belajar dan mengaitkan konsep satu dengan yang lainnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Demikian pula untuk murid yang memiliki gaya belajar auditori, maka guru harus memberikan materi menggunakan atau diiringi dengan musik. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih difokuskan pada gerakan, misalnya dengan tari-tarian atau olahraga. Untuk dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Guru harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid, baik itu persiapan belajar murid, minat belajar murid, maupun profil belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan diagnosa awal kebutuhan belajar murid, misalnya melalui wawancara, observasi, ataupun survei melalui penyebaran angket. 2. Merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu gaya belajar maupun strategi belajar. 3. Mengevaluasi dan merefleksikan kembali proses pembelajaran yang sudah berlangsung agar guru dapat mengukur kelemahan dan kelebihan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Belajar murid dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 hal, yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah bagaimana murid tersebut mempersiapkan dirinya dalam mengikuti proses pembelajaran. Misalnya, pada sekolah saya sendiri, materi dan rancangan pembelajaran sudah saya upload pada Classroom sehari sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Saya lakukan hal ini agar siswa sudah mempersiapkan diri lebih awal untuk mempelajari materi yang diberikan, karena setiap murid memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda dan juga siswa sudah mengetahui strategi dan gaya belajar yang akan dilakukan. Minat siswa. Setiap murid pastinya memiliki minat yang berbeda-beda. Ada siswa yang lebih menyukai melukis atau menggambar, olahraga, matematika, bahasa IPA, atau bidang yang lainnya. Sebagai guru, kita harus mampu memetakan murid berdasarkan minat yang dimiliki. Misalnya, dalam pemberian tugas, guru tidak dapat memberikan tugas yang sama kepada setiap murid. Guru harus memberikan pilihan sesuai dengan minat yang dimiliki setiap murid. Misalnya, pembelajaran diferensiasi produk, murid menghasilkan produk sesuai dengan tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan minat belajar murid. Murid bebas menghasilkan produk baik berupa teks atau tulisan seperti artikel, narasi, karangan, atau bentuk produk lain yang sesuai minat belajarnya, seperti audio, video, poster, mind mapping, dan lainnya, baik secara individu maupun secara berkelompok selama produk tersebut merujuk pada tujuan pembelajaran. Dengan ketiga dasar pemetaan tersebut, guru akan mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan baik agar tujuan pembelajaran yang
dapat dicapai, yaitu mampu mengakomodir segala perbedaan dari murid, apa yang dibutuhkan oleh murid dalam belajar dan apa yang dapat dilakukan oleh murid terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, serta bagaimana guru dapat merespons seluruh kebutuhan belajar murid yang berbeda tersebut. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan efektif dan efisien juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sebagai guru tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan atmosfer lingkungan belajar yang memungkinkan murid untuk berada dalam kondisi jauh dari rasa takut, berani dan tampil percaya diri dalam mengungkapkan ide atau pendapat, senang dalam berkolaborasi, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menyukai tantangan atau hal-hal baru, sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Demikian pula umpan balik, evaluasi dan refleksi secara kontinu juga terus dilakukan agar guru pun menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jika pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan efektif dan efisien, maka semua murid akan merasa aman dan nyaman dalam belajar serta pemenuhan kebutuhan murid dapat terwujud. Tidak akan ada murid yang merasa diistimewakan atau sebaliknya. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem aman. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menyerahkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan berbudaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.